Udah siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersedia hadir di acara diskusi. Di sini saya sebagai PP pengajar praktek program guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bekasi, PP untuk Ibu CGP bernama Bu Binti Akamti dari SMK Tuna Nusantara di Bekasi. Jadi sebelumnya mari kita sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita rezeki dan kenikmatan bisa berkumpul. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kali ini kita akan membuat diskusi dengan judul mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian apa saja rundown acaranya atau susunan acaranya, yaitu pertama pengantar tujuan diskusi, yang kedua nanti oleh CGP oleh Bu Dini menyampaikan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kalimat rumpang ini kalimat yang tidak lengkap, jadi kita harus melengkapi ya. Kemudian yang ketiga nanti mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, jadi perilaku diidentifikasi. Kemudian yang keempat kita diskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang terakhir adalah penutup. Jadi itu nanti kita melaksanakan program acara atau susunan acara sebagai berikut yang tadi. Kemudian sebelumnya akan memberikan penguatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP Bu Dini telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik sudah dibuat. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP yang memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Nah, meskipun menjadi bagian dari proses belajar, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu dan bertugas sekarang, sehingga saya berharap semua dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Baik, dipersilakan kepada Bu Dini sebagai CGP untuk melanjutkan diskusi dan diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama mengajarkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pendampingan individu kedua bersama Bapak pengajar praktik saya, Bapak Prawiro Sudirjo, Sarjana Pendidikan. Tak lupa juga salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Gema Nusantara Gumilang Agung Laksono SE, kebetulan tidak dapat hadir pada hari ini karena ada suatu kegiatan, maka diwakilkan oleh Bapak Sucarman MPD sebagai wakil kepala sekolah penjaminan mutu. Yang terhormat Bapak Prawiro Sudirjo, Sarjana Pendidikan selaku pengajar praktik dari CGP Angkatan 10 saya sendiri. Dan kepada Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah mau menemani saya untuk berdiskusi dalam pendampingan individu kedua ini. Baik, sebelum kita mulai acara diskusi ini, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang itu kita akan membahas visi
dan prakarsa perubahan sekolah. Ini kenalkan, sudah kenal ya. Tujuan pendampingan individu kedua saya adalah pendampingan individu kedua seorang CGP diharapkan memiliki kemampuan untuk menyelaraskan visi sekolah dan visi CGP dengan sistem pendidikan nasional. Hal ini bertujuan untuk menyusun pendidikan yang berpihak kepada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih. Kita waktu kecil itu kan punya cita-cita ya Bu ya, Bapak. Coba saya pengen tahu nih, mau apa jika kita sudah besar nanti? Dulu Bu waktu kecil cita-citanya mau jadi apa? Jadi dokter. Kalau Bu Tiara, waktu kecil jujur sama jadi dokter. Kalau Bu jadi polisi. Bu Wiwi, aku memang diminatkan jadi guru ya. Baik Pak. Saya jadi pengusaha. Oh, bahasa Jawa. Saya jadi ekonom dulu. Alhamdulillah ya. Apapun cita-citanya, alhamdulillah sekarang kita menjadi pendidik untuk siswa kita ke depannya. Oke. Inilah yang menjadi latar belakang visi dan misi kita, visi untuk cita-cita untuk murid. Sekarang saya mau membuat kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Saya mau minta tolongnya kepada Bapak Ibu untuk mengisi pertanyaan nomor 1. Kita memimpikan murid-murid yang itu silakan Ibu Bapak isi sendiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang kita terapkan di sekolah. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa yang Bapak impikan selama ini dalam panduannya profil pelajar Pancasila. Bapak Jamal ada fotonya? Saya memimpikan murid yang cantik-cantik. Diskusi itu ya nanti. Udah Bu ya? Sudah. Bebas. Satu aja jawaban. Boleh tanya. Semua diisi dulu. Satu aja dulu. Oh, satu dulu. Satu dulu. Oh. Kita satu dulu ya. Nanti jawabannya kan berbeda-beda. Dah, Ibu. Ya Kak. Kita memimpikan murid yang Aku udah dulu. iya, Bapak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah
Sudah? Boleh cepat. Bu, udah Bu. Iya Bapak, terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada 4 pertanyaan lagi. Di sekolah kita mengutamakan apa? Bu yang luar biasa. Oke, selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa WM paling susah. Berdua aja. Terus gimana nih? Oke. Pertanyaan nomor berapa ini? 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Jadi kayak murid saya kan. Musik. Pertanyaan kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk
dulu. Oke, pertanyaan yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa alhamdulillah semua yang ditulis sudah kita tinggalkan. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Kita memimpikan murid-murid yang satu itu kreatif, murid yang bernalar kritis dan aktif. Memimpikan murid yang kreatif, jujur, percaya bahwa murid adalah memimpikan murid-murid yang soleh dan soleha, baik budi cerdas, berakhlak mulia, mempunyai nilai-nilai yang luhur. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa, calon pemimpin masa depan. Murid adalah teman, sahabat, rekan para guru, anak-anak yang akan menjadi pemimpin hebat. Murid adalah calon generasi muda yang memiliki masa depan dan melanjutkan keinginan negara Indonesia ke calon penerus bangsa. Kita percaya bahwa murid adalah putra dan putri yang baik dan memiliki bakat tersendiri. Pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan karakter dan kedisiplinan, mengutamakan kejujuran, attitude, bertanggung jawab, mengutamakan akhlak dan etika agar tercipta dengan baik dan dapat bersaing di dunia kerja ketika murid lulus sekolah. Kita mengutamakan kedisiplinan, kejujuran, dan kebaikan. Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Iklim pembela
ajaran yang kondusif. Pertanyaan nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak didiknya. Sadar akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan pentingnya Pancasila. Mereka belajar, guru mencapai cita-cita mereka dan bekerja atau melanjutkan studi ketika lulus sekolah. Insan yang kompeten, cerdas, dan berakhlak mulia. Murid di sekolah sadar bahwa waktu adalah segalanya dan kejujuran itu penting, sehingga bisa attitude yang baik. Sekolah itu penting. Pertanyaan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa menjadi maju dan berkembang, bisa membuat sekolah bangga dengan kerja keras kita. Yakin untuk bisa mencerdaskan generasi bangsa dan bisa mendidik serta memberi perhatian penuh kepada murid. Meningkatkan kualitas diri, baik dari soft skill maupun hard skill demi keberlangsungan masa depan seluruh warga sekolah. Yakin untuk belajar bersama dengan berkomunikasi maupun diskusi sepintas. Menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa belajar itu penting. Paham bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda, maka dari itu kita harus senantiasa bekerja sama. Setiap apa yang dilakukan akan menjadi contoh bagi siswa atau masyarakat. Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan ilmu yang terus berkembang. Murid dan guru terus belajar tanpa kenal waktu. Kita paham bahwa dunia belajar mengajar tidak ada batasnya. Oleh sebab itu, kita harus semangat terus untuk belajar. Paham bahwa mendidik siswa dengan penuh kasih sayang itu penting, sehingga siswa bisa menghargai, menghormati, dan masuk dengan apa yang kita jelaskan. Tepuk tangan untuk jawabannya. Terima kasih untuk kalimat tukang cita-cita murid ini adalah mengacu kepada visi yang akan memprakarsai perubahan di sekolah. Apa itu visi? Visi adalah langkah atau tahapan yang membuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi baik di dalam sebuah lembaga atau instansi. Jika diibaratkan, visi itu seperti jarum kompas yang memberi arah kemana tujuan seharusnya. Visi sekolah SMK Gema Nusantara adalah menjadi sekolah yang bermutu, unggul, merata, sehingga dapat membentuk peserta didik yang terampil, berkarakter, kompeten, dan mandiri. Ini adalah visi sekolah kita. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid yang tertuang dalam kalimat tumpang yang tadi Bapak Ibu jelaskan? Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Kemarin saya sudah berbincang dengan Bapak Kepala Sekolah tentang visi kita. Menurut beliau, memang seharusnya visi kita itu ada yang harus dirubah dalam membentuk. Sementara dalam filosofi Ki Hajar Dewantara kita adalah menuntut peserta didik untuk menggapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mungkin ada yang mau dirubah, apa saja yang ingin dirubah? Boleh Bapak Ibu nanti kita berdiskusi di sini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang mau ditambahkan dari visi sekolah?
yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kira-kira apa itu? Sesuai dengan perkembangan zaman saat ini ya. Kira-kira apa yang mau ditambahkan untuk sehingga lebih ada seperti bernalar kritis, kreatif, mandiri ya. Kalau mandiri sini sudah ada. Kira-kira apa yang mau ditambahkan kalimatnya? Mungkin Bapak Ibu bisa berdiskusi. Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Menjadi sekolah yang bermutu. Ya. Membentuk peserta didik yang terampil. Saya kemarin dengan kelompok saya pernah ada tugas membentuk sebuah visi dalam dokumentasinya itu tugas kelompok visi. Contoh visi bersama ya. Visinya mewujudkan peserta didik berkarakter religius, iptek, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan berliterasi sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Itu visi yang kami buat. Mungkin bisa sedikit diselaraskan dengan visi sekolah yang tadi. Ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu dari visi yang tadi, visi bersama? Apakah mewujudkan atau menjadikan? Mewujudkan sekolah yang bermutu atau menjadi sekolah yang bermutu. Unggul merata bisa ditambahkan menjadi religius. Berkarakter ya. Iya, bagaimana dari takwa ya, impact ya, unggul dalam impact dan iya, impact dan impact ya, iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin saya bisa jabarkan di sini. Kira-kira menjadikan apa membentuk? Menurut Bapak Ibu? Mewujudkan. Menjadi sekolah yang bermutu. Mewujudkan sekolah yang bermutu. Ya. Unggul dalam impact dan impact, beriman dan apa ya, berkarakter religius ini ya, impact, mewujudkan tadi sekolah yang bermutu berkarakter religius, impact ya.
sehingganya mungkin dihilangkan ya, mewujudkan sekolah yang bermutu berkarakter religius, iptek, sehingga menjadikan sesuai dengan nilai-nilai kepribadian Pancasila. Kalau kita tambahkan sekolah yang bermutu, iptek, sehingga mandiri kedua, mandiri, kolaboratif, kreatif, sesuai dengan profil belajar Pancasila. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa nggak? Mewujudkan sekolah yang bermutu berkarakter religius, iptek, mandiri, kolaboratif, kreatif, sesuai dengan profil belajar Pancasila. Bisa ya? Lanjut kepada materi selanjutnya. Diskusi sikap dan perilaku murid, guru, orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tadi. Nah, kita ada contoh-contoh sikap dan perilaku kita sebagai pendidik, dari guru, terus sikap dan perilaku orang tua, kepala sekolah, dan murid itu sendiri. Contohnya apa? Sikap dan perilaku murid yang sesuai, yang mencerminkan visi yang dirumuskan, contohnya apa Bu? Seperti apa kepada yang untuk murid? Itu Ya. untuk visi misi itu kan tadi berintegritas, Ya. masuk ke visi misi. Nah itu mungkin dibikin satu-satu dulu bermutunya seperti apa? Ya, bermutu itu kan dari sekolah mungkin secara ilmunya ya bermutu. Untuk berkarakter religius berarti beriman dan bertakwa. Contohnya kita selalu mengadakan sholat berjamaah secara pendidikan agama ya, bersopan santun terhadap guru. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, kita belajar seperti menggunakan media dan pembelajaran yang menarik ya, seperti ini Canva dan sebagainya. Kolaboratif, bekerja sama, contohnya murid bekerja sama dengan temannya dalam melakukan sebuah aktivitas di sekolah gitu. Atau dengan guru lewat pekerjaan kelompok. Untuk kreatif, murid dapat menciptakan sebuah karya yang mempunyai inovasi yang bisa dikembangkan untuk kedepannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa aja sih profil pelajar Pancasila? Bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, ya salah satunya itu Bapak. Jadi kita untuk mencerminkan ini sikap dan perilakunya itu di sekolah itu seperti apa? Sikap dan perilaku. Contoh sikap dan perilaku kepala sekolah, guru, murid, orang tua terkait visi yang dirumuskan. Guru nih, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan.
Itu sesuai dengan visi yang dirumuskan ya. Perilaku murid yang disiplin dan sopan kepada guru. Sudahkah murid-murid kita berlaku sopan dan disiplin di sekolah ini? Itu yang akan kita nanti kembangkan ke depannya. Dan mendampingi untuk orang tua, perannya apa? Orang tua mendampingi anak belajar di rumah. Sudahkah orang tua maksimal dalam mendidik anaknya di rumah? Itu mungkin contoh sikap dan perilaku yang merumuskan profil pelajar Pancasila sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan, kami menggunakan kanvas baja. Saya dan CGP lainnya dalam mempelajari modul 1.3 yaitu visi dan prakarsa perubahan. Untuk sebuah visi itu kita menggunakan kanvas baja. Apa itu baja? Prakarsa perubahan. Tadi kan kita udah merumuskan visi. Balik lagi ke visi. Nah, dari visi ini apa yang akan kita prakarsai? Perubahan apa? Kita ambil salah satu dari banyak macam ini. Apa kita ambil dari karakter religiusnya, ipteknya, mandirinya, atau kolaboratifnya, kita ambil salah satu dari sikap berkarakter tersebut kita jadikan prakarsa perubahan. Kira-kira apa nih yang mau dijadikan prakarsa perubahannya? Untuk kondisi murid kita saat ini di sekolah, apa yang ingin dirubah, diprakarsai oleh kita sebagai guru untuk mengembangkan murid ke depannya menjadi lebih baik? Kreatifnya atau inovatifnya atau iptek-ipteknya? Ibu boleh berdiskusi di sini. Contoh seperti saya buat. Ya, nih. Saya membuat tugas di sini. Penjelasan komponen visi yang tadi ya, religius menggambarkan profil pelajar Pancasila. Iptek itu berarti sama mandiri. Penjelasannya. Oh, ini tidak sadar. Tidak muncul. Baca, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Itu adalah tahapan baca. Alur baca berdasarkan prakarsa perubahan menurut. Di sini kelompok kami membuat sebuah prakarsa perubahan dari profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis, yaitu dengan menggunakan menumbuhkan minat literasi pada murid. Jadi prakarsa perubahan kami adalah menumbuhkan minat baca, ya, karena siswa kita juga sangat minim dengan membaca. Jadi kita membuat perubahannya dengan membaca. B. Buat pertanyaan. Dari alur baca ini kita membuat alur yang buat pertanyaan dulu. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan minat literasi pada murid? Berarti kita harus ada tindakan. Nah, tindakan di sini berarti apa? Mencari informasi tentang minat literasi pada petugas perpustakaan. 2. Bekerja sama dengan guru kelas agar membuat pojok baca di kelas. Ini adalah perubahan yang ingin kami
buat di sekolah. Baca dari A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, apakah ada sekolah yang bisa menjadi percontohan terkait minat murid dalam literasi? 2. Upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak perpustakaan? Tindakan yang akan kita tindak lanjuti, mencari tahu sekolah yang sudah berhasil dalam meningkatkan literasi pada murid. Berarti kita gali informasi. Yang kedua, mencatat setiap kegiatan yang sudah dilakukan oleh perpustakaan. Lanjut ke tahapan G, baca G, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan baru dapat direalisasikan dengan baik? Bagaimana mempertahankan kebiasaan literasi di sekolah? Adakah korelasi keberhasilan kebiasaan literasi terhadap mutu penilaian sekolah melalui ANBK? Tindakannya, konsisten dalam kebiasaan baik yang sudah berjalan. Jadi jangan di awalnya doang kita menggalakkan minat baca literasi, tapi nanti sudah vakum lagi. Jadi kita harus konsisten dalam melakukan kebiasaan baik. Yang kedua, mencatat progres penerapan kebiasaan literasi dan membuat e-book learning yang bisa diakses oleh murid. Kita sudah mempunyai e-book learning yang bisa diakses ya Bu ya, Bapak. Dan ketiga, melakukan evaluasi terhadap kegiatan. Ini yang harus kita biasakan. Setiap kegiatan apapun kita harus mempunyai evaluasi. Sekecil apapun kita harus mereview kesalahan atau kelebihan kekurangan yang sudah dijalankan di kegiatan sebelumnya agar kedepannya bisa menjadi lebih baik. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, langkah apa yang dilakukan untuk kegiatan literasi menggunakan gawai? Tindakannya, membuat komunitas membaca atau literasi, membuat SOP yang menggunakan gawai saat literasi di sekolah. Jadi membuat ketentuan peraturan yang pada saat apa gawai boleh digunakan oleh siswa, karena selama ini siswa belajar selalu menggunakan HP. Gitu ya. Jadi kita tentukan saat berliterasi boleh memakai gawai. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang membantu dalam mewujudkan kegiatan literasi? Tindakannya, mendiskusikan dan meminta saran kepada kepala sekolah, mengajak rekan guru dan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan literasi. Tentunya dari semua ini yang akan kita prakarsai, kita harus berdiskusi Bapak Ibu dengan kepala sekolah, juga rekan sejawat dan warga sekolah, khususnya anak-anak murid yang akan kita berikan literasi. Ini adalah refleksi hasil diskusinya. Kita lanjut pada materi yang tadi. Terima kasih. Mungkin ini saja pemaparan saya tentang prakarsa perubahan dalam visi sekolah yang diselaraskan dengan visi guru penggerak yang akan kita galakan nanti. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu pada hari ini. Saya di sini bukan merasa lebih pintar, tapi saya ingin berbagi sharing ya tentang kegiatan saya selama mengikuti guru penggerak ini dengan mempelajari berbagai modul. Salah satunya modul di sini adalah visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Gitu. Baik,
Saya ada refleksi sedikit ya Bapak Ibu, tolong nanti diisi. Saya kirim lewat grup ya Bapak Ibu, karena biar semua bisa mengakses. Sebelum saya tutup, saya mau ngisi dulu. Saya kirim referensi forward ke SMK. Kualitas saja ya. Sudah ada Bapak Ibu? Bisa dibuka. Bisa dibuka nggak? Bisa. Silakan Bapak Ibu isi. Sebentar saya angkat. Refleksi hasil diskusi kita hari ini tentang visi dan prakarsa perubahan. Ya, lebih ya, nama. Jadi kesimpulan kita berdiskusi hari ini yaitu semua kegiatan ini harus dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dewan guru, dan murid tentunya. Tanpa ada kerjasama yang baik, prakarsa perubahan tidak akan terjadi. Ya. Silakan refleksinya diisi. Paspor Bu. Bagaimana perasaan Anda? Hal-hal apa yang menurut Bapak Ibu menarik pada saat diskusi terkait visi prakarsa perubahan apa yang Bapak Ibu ingin tanamkan sebagai guru mata pelajaran yang diambil pada Pancasila. Dalam visi sekolah ada program mandiri. Apa saja contoh sikap dari kemandirian yang harus diterapkan pada murid di sekolah? Apa saya? Apa? Nanti Bapak Ibu saya minta untuk mengisi itu ya, bukan balik. Boleh nanti dikerjakan di rumah, tidak untuk hari ini ya.
Jika sudah, saya tutup diskusi pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti acara pendampingan individu saya yang kedua bersama Bapak Prawiro Sudibyo Setiana Preda. Saya tutup, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Waktunya sudah meluangkan waktunya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya khususnya, umumnya untuk kita semua. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Prawiro Sudibyo. Terima kasih kepada Bu Wati yang sudah melaksanakan hampir 5 menit diskusi isi prakarsa perubahan dengan visi sekolah. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik dan meningkatkan program perubahan di sekolah SMK Iman Nusantara. Demikian sesi kali ini.